Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati, kepada segenap anggota Gapoktan Turi Putih Desa Jambewangi yang kami hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini tempat ya, alam terbuka. Alhamdulillah di Watu Gedek ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan, yaitu acara sosialisasi sertifikasi padi organik. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara pada sore hari ini yaitu sosialisasi. Mungkin yang pertama, acara pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga nanti penyampaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, semoga awal sampai akhir nanti acaranya berjalan lancar. Baiklah, kita awali dengan pembukaan Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk sambutan yang pertama kepada Ibu PPL Bu Titin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Gapoktan Turi Putih, yang saya hormati rekan-rekan dari Sepanyo, yang saya banggakan bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini, dan rekan-rekan dari BPP yang saya banggakan juga. Terima kasih dan alhamdulillah kita siang ini bisa bertemu di sini di Watu Gedek. Jarang kan kita ketemu di tempat terbuka kita. Maksud hati ini gue kepengen ngedolne ngewangi ngedolne Watu Gedek kita mbak Sasa kok kene kok ora kena didol. Nggak ada yang mengelola ternyata. Jadi bapak-bapak sekalian, di sini saya nanti sedikit sosialisasi saja dalam memang kegiatan hari ini adalah sosialisasi terkait sertifikasi padi organik. Yang kebetulan selain sertifikasi kami juga membawa pengusahanya sekalian Pak. Jadi kegiatannya bisa digabung namanya pengusaha, ada pengusahanya, 2 pengusaha, juga teman-teman yang sudah berpengalaman di organik. Saya cerita awalnya kenapa kita dapat kegiatan sertifikasi organik. Jadi di Jambewangi itu sebelumnya sudah pernah melakukan sertifikasi padi organik Pak. Di kelompok tani Mawarsari seluas 6,5 hektar. Nah itu sampun telas masane. Nah berhubung itu kemudian programnya dinas, programnya Kabupaten Banyuwangi adalah terkait dengan go organik. Sehingga atas dasar kita yang sudah berpengalaman, bukan kita, saya belum pernah Jambewangi yang sudah berpengalaman, sehingga disuruh untuk difasilitasi lagi untuk melakukan sertifikasi. Nanti apa itu sertifikasi organik dan lain-lain, ada sedikit fasilitasi untuk pupuk organik dan POC serta pestisida. Nah itu bukan kimia Pak, semua harus organik. Jadi ada yang kebetulan hari ini sama Mas Yudi sekalian dibawakan. Nanti kalau itu sampai di tempatnya jenengan seperti apa, daripada jenengan harus ambil di Jogja Pak ya. Jadi di truk itu sudah ada saprodinya panjenengan. Nanti tinggal drop di kelompok atau bagaimana, nanti silakan didiskusikan.
Selain itu ada apa namanya, harus ada pertanyaannya ini koyoke keselesut juga panjenengan semua yang ikut sertifikasi bisa masuk Pak, sesuai dengan syarat-syarat yang diminta oleh tim sertifikasi. Jadi kita itu alhamdulillah sudah dibiayai pemerintah untuk mensertifikasikan panjenengan. Kan yang ikut hari ini yang didaftar kemarin ya, datang ya. Nah, untuk selanjutnya monggo Mas Taat saya kembalikan siapa dulu yang mau menyampaikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pangapunten, kalau Pak ngajak ya Pak. Nggih, nggih. Apa tak ikhlas juga Pak? Bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, langsung mawon. Saya ingin membagikan pengalaman kami di kelompok tani mawar sari yang pernah kami lakukan. Jadi gini Bapak-bapak, pengertian sertifikasi itu sertifikasi sebuah proses ngopeni pari Bapak. Jadi saya takutkan pengertian sertifikat lahan, bukan Bapak. Jadi gak awak di sertifikat lahan ini enggak. Jadi awak dhewe sertifikat carane bertani sing bener terus sing sehat Pak. Ini seperti itu. Jadi nek di mam dhewe baik pun di konsumen itu menyehatkan. Ini ngoten Pak. Terkait teknik perawatan penanganan di lapangan nanti dari pihak PT Sirtanio Pak yang menjelaskan, cuma sekilas mawon ingkang kula alami. Sertifikat organik itu ini atas nama Kapuk Tani. Kalau kita mengurus sendiri biayanya kurang lebih 35 juta. Mahal ya Pak ini. Alhamdulillah niki dibantu kalian pemerintah. Jadi yang membiayai sertifikasi tadi pemerintah Pak. Terus manfaatnya kanggo awak dhewe apa? Kan gitu Pak. Saya dulu melakukan penanaman padi organik. Kurang pas. Penanaman padi organik terutama untuk petani padi Pak. Sing terkendala itu nek panen gabahe murah. Contoh panenan kemarin Pak nggih. Panenan kemarin itu saya tahu karena saya juga petani. Yo cilik-cilik belajar nyelep Pak. Wayahe panen rame gabah dituku gak teko petangin. Nek nggih to Pak. Pinten Pak Imam niku? Nah, 39. Kita mengacu di organik ini uga ujuk-ujuk moro-moro iso organik Pak. Prosesnya nanti ada konversi dan lain-lain supaya mengarah ke organik. Tapi minimal kula jenengan sedaya ketika bertanam organik belajar Pak nih bareng. Niku ada jaminan harga gabah. Nek enggak salah kita masa konversi itu jadi konversi itu dialami nanti selama nyumatek ini biasanya kelemahannya di sana. Aku besok arep nyemprot tanggal sak mene nggih iki. Nek kon nyatet kan repot Pak. Biasa waktu ning sawah kon nyekel pulpen susah, nanti dibantu teman-teman. Ininya gitu. Nah, yang kami butuhkan nanti lokasi-lokasi jenengan minimal ada batas lagi, batas ada. Terus yang sudah melakukan monggo dilanjut. Jadi kita yang baru mulai aja nanti kita bantu pengawalan. Sementara itu dulu. Nanti pertanyaan di sesi yang terakhir Pak. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.600. Nah, untuk selanjutnya Pak, tanam kelima itu sudah full organik, harganya 5.800. Untuk proses budidayanya seperti ini Pak.
yang dari benih itu biasanya di kita itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasarnya merah nggih, merah yang ditanam. Untuk umur benih ditanamnya Pak itu sama dengan kegiatan yang kita lakukan selama ini. Dengan biasanya tanam umur 25 di niku yang ditanam. Sebaiknya di 25 itu sudah tanam Pak. Itu saya. Nanti untuk penyemprotan Pak, penyemprotannya itu kalau menggunakan agensi hayati itu 1 minggu sekali kedai disemprot Pak untuk menjaga agar serangan hamanya tidak merebak duluan. Jadi sudah ada penangkalnya di situ. Nanti untuk panennya Pak, panen itu ada yang menentukan ke lahan jenengan. Jadi seumpami ini sudah kuning, nah itu ada yang menentukan, petugasnya datang ke lahan jenengan, nanti ke rumah jenengan menentukan hari apa panennya. Ini bertujuan untuk pengambilan gabah biar tidak terlalu over pada hari tertentu Pak. Jadi rata, setiap Senin sampai Sabtu itu panennya rata. Di kita hampa maksimalnya 6%, ini lebih longgar lagi 1%. Ini yang paling krusial Pak, ini masalah pembayaran. Setelah ditimbang biasanya dengan setor teng pabrik lintu kan Pak langsung angsal yotro nonton nih. Nah kalau di kita kan kan ada saprodi yang kita pinjami tasik di nota Pak. Nah maksimalnya itu 1 hari setelah ditimbang, setelah notanya sudah selesai, nanti bisa dicairkan, paling cepat transfer. Nah, kalau ingin cash Pak itu harus menunggu kemungkinan paling lambat 3 sampai 1 minggu, karena kan ada mengatur jadwal yang orang yang mengantarkan yang rumah jenengan. Kalau mau ambil sendiri sakit Pak, tapi konfirmasi dulu biar kami menyiapkan uangnya, karena kami tidak menyiapkan uang dalam bentuk cash setiap harinya banyak uang cukupnya. Nah, seperti itu. Nanti Pak kerjasama ini, kemitraan ini bisa batal Pak, disebabkan oleh apa? Nanti kan ada SOP-nya Pak, ketika ikut pertanian organik tidak boleh menggunakan pestisida kimia, herbisida seperti itu, dan fungisida dan sida-sida yang lainnya Pak. Ketika nanti ditinggali tengah jenengan kok ada indikasi penggunaan pestisida kimia tanpa rekomendasi dari pihak Sirtanio, maka bisa dibatalkan atau saya hormati para petugas dari BPP Sentu, Bapak Ketua Kabupaten BPP, Bapak Ketua Kelompok Tani Kabupaten, ini pertemuan Kabupaten, dan para petani sekalian yang sangat kami banggakan. Saya menyampaikan sedikit Pak sebagai motivasi saja. Ada sedikit informasi. Kemarin saya cerita sedikit, kemarin ada teman yang kebiasaan punya pertanian padi. Jadi sekarang petani padi itu semakin panas. padi semakin yang pertama Ini yang kedua panenannya menurun drastis. Yang lebih parah lagi, harga berasnya dibatasi oleh 16 juta. Biayanya per hektar ini pintar 8 juta. 8 juta. Jangan dihitung sewa, Pak. Sawah sendiri. Jangan sewa dulu. Kalau sewa rugi Pak. Kalau dihitung sewa rugi. Ini 8 juta biaya netok, belum biaya panen sekitar 3 juta kalau dapat 4 ton. Sisa berapa dari 16? Sisa 5 juta dibagi 4 bulan. Berarti 6 bulan. 6 bulan di sini. Lebih-lebih dibagi 6 bulan.
Saya bicara pengalaman di Singojuru Pak, dibagi 4 bulan. Dibagi 4 bulan saja, 5 juta itu tinggal 1.250.000. Terus orang punya sawah 1 hektar itu kan ya ditinggalkan. Jadi beberapa budaya pertaniannya nenek moyang yang dulu sudah bertani sekarang banyak yang ditinggalkan. Terus yang kedua, karena ditinggalkan itu tadi, akhirnya terjadi kerusakan di lahan, sehingga panenan tahun 90, saya tidak secara 80 karena saya lahirnya tahun 90 Pak. Panenan tahun 90-an dengan panenan tahun 2000-an apalagi 2020-an sudah sangat jauh dari segi organik. Petani organik menghasilkan produk organik, mau jual ke pasar disertifikasi organik sehingga jualnya harganya lebih mahal. Maka tahapan terakhir itu sertifikasi organik. Sehingga yang saya bicara ini mungkin 50 atau 70%-nya sudah petani organik. Terkait dengan pertanian organik tersebut, selama ini kan pertanian organik itu jadi jadi rasa apa untungnya kan gitu Pak ya. Dalam jangka panjang bisa mengembalikan, singkat saja saya tuliskan, dalam jangka panjang bisa mengembalikan kesehatan tanah, menomne tanah, sehingga tanaman kalau tanahnya nom, kalau tanahnya sehat, maka harapannya produktivitasnya kembali normal. Harapannya serangan hamanya tidak terlalu signifikan. Jadi istilahnya kalau tanaman ini bayi, tanah ini kan ibunya. Kalau selama ini yang kita lakukan, yang dilakukan orang-orang petani konvensional itu, kalau tanamannya kurang pupuk ditambah, kalau tanamannya sakit-sakitan disemprot, soalnya enggak bisa ngasih nutrisi ke tanamannya, enggak, paling nambahin pupuk. Itu pun kalau pupuk kimia yang ditambahkan itu ya kayak bayi langsung ini apa lemu, nggak tahu, bisa jadi, tapi kesehatannya nggak akan sama dengan yang dirawat oleh ibunya kalau ibunya kondisinya sehat. Nah, sekarang ini kondisinya ibunya sakit kan, kalau bayi ibunya sakit otomatis nangis gak kuat gendong, nyusoni wis kering, akhirnya jadinya kerepotan, butuh wakil, enek walang sedikit bolongnya sepirang-pirang pulihnya susah, enek wereng garing sak kecamatan. Sehingga kenapa? Ya karena ditinggal ibunya sakit. Organik ini menyehatkan ibunya. Jadi yang disehatkan tanahnya. Kalau tanahnya sehat, semua nutrisi-nutrisi yang ada di tanah itu bisa terserap optimal, baik itu N, P, K, bahkan unsur-unsur mikro. Itu salah satunya ada namanya silika. Silika itu kalau cukup, maka sing akeh orangnya, kemampuan daya tembusnya orang ke padi tidak akan seoptimal ke tanaman yang gemuk tanpa kecukupan sulfur dan silika. Sulfur apa? Boyo sing kolot jamure sing kentol. Kalau sulfurnya cukup, jamurnya tidak tumbuh. Ya, padahal tanah kita ini silika dan sulfurnya banyak. Kenapa tidak terserap? Banyak kaitannya. Ada yang karena pH, ada yang karena aerasi tanahnya kurang. Nah, ini kaitannya dengan padi organik. Tapi upaya kita berorganik sekarang, kalau dulu Pak, kalau berorganik itu permasalahan petani di masing-masing tempat itu berbeda-beda.